Bagi orang awam dan pemula yang ingin berinvestasi saham, ada cara yang resikonya relatif lebih rendah, yaitu dengan memilih Exchange Traded Fund atau ETF. Apa sih yang dimaksud dengan Exchange Traded Fund atau ETF? Apakah ETF bisa dibeli di pasar saham? Halo semua, saya Ryan Filbert. Balik lagi di Overheard Stocks Nanofast. Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas seputar Exchange Traded Fund atau ETF. Istilah ETF atau Exchange Traded Fund ini sebenarnya sudah diumumkan secara perdana oleh State Street Global Advisors di tahun 1993. Tapi, semakin populer di seluruh dunia sejak beberapa tahun terakhir. Exchange Traded Fund atau sering disebut ETF ini adalah sejenis reksadana berformat di kontrak investasi kolektif. Jadi, ETF ini semacam produk investasi dengan gabungan dua sifat produk, yaitu saham yang merupakan common stock dan reksadana terbuka atau open-ended fund. Jadi, meski ETF pada dasarnya adalah reksadana, tapi bisa dibeli dan dijual seperti halnya saham. Kalau ditanya, ETF bisa dibeli di pasar saham atau tidak? Jawabannya bisa. Transaksi perdagangan ETF bisa dilakukan via pasar saham primer maupun sekunder. Di pasar primer, investor membeli dan menjual ETF dalam bentuk unit kreasi senilai 100.000 unit. Mekanisme ini hanya berlaku untuk transaksi bernominal besar. Sementara di pasar sekunder, para investor bisa memperjualbelikan ETF ini dalam unit lot atau setara dengan nominal 100 unit. Mekanisme ini biasanya ditujukan bagi para investor retail yang bernilai transaksi relatif kecil. ETF saat ini banyak dilirik karena memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mudah dan fleksibel. Karena ETF bisa dibeli dan dijual setiap saat selama jam bursa berlangsung seperti layaknya saham. Berikutnya, biayanya lebih rendah dibandingkan dengan reksadana dan resikonya lebih rendah karena likuiditasnya terjamin. Kemudian, cakupannya luas. Contoh, memiliki satu ETF sama dengan memiliki puluhan saham unggulan. ETF yang ditawarkan juga variatif. Selain itu, ETF juga bersifat transparan sebab informasi tentang ETF dan saham-sahamnya bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Kelebihan yang paling menarik dari ETF ini adalah para investor bisa membangun diversifikasi dengan sangat mudah, alias bisa berinvestasi di lebih dari satu perusahaan. Kategori yang paling populer dari ETF adalah ETF Index yang mengikuti pergerakan harga S&P 500 di Amerika Serikat. ETF Index ini memberikan para investor akses ke lebih dari 500 perusahaan hanya dengan membeli satu produk. Beberapa tahun terakhir ini muncul pula produk yang lebih rumit seperti ETF Growth atau ETF Value yang diluncurkan dengan mengikuti strategi investasi tertentu. So, penting banget buat kamu untuk selalu membaca dokumen-dokumen terkait investasi biar lebih paham tentang apa yang kamu investasikan, biaya yang termasuk di dalamnya, dan bagaimana memilih saham serta bagaimana rekam jejaknya. Nah, itu tadi penjelasan tentang Exchange Traded Funds atau ETF. Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar saham, yuk langsung aja cek video lainnya di kategori Overheard Stocks. Dan kalau kalian baru di sini, jangan lupa juga untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen di bawah. Kira-kira video apa lagi yang harus kita bahas? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Nanofast, grow your wealth your own way.